Pemirsa, dalam beberapa tahun belakangan ini Indonesia mengalami fenomena yang sangat mengkhawatirkan di bidang kesehatan, yaitu cuci darah di usia muda. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari cuci darah di usia muda ini? Apakah memang murni karena istilahnya gagal ginjal dan ini mengakibatkan cuci darah di usia muda? Zaman sekarang, kalau seandainya mungkin Anda melihat ya, banyak sekali yang seliweran di sosial media Anda yang katanya makanan manis lah bisa menyebabkan gagal ginjal yang berakhir dengan cuci darah, atau juga efek dari begadang yang berkepanjangan. Tapi pada dasarnya apa sih penyebab dari cuci darah di usia muda ini? Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar fenomena cuci darah di usia muda. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Mulyadi, spesialis penyakit dalam. Dan tadi ininya ya bocorannya Dr. Mulyadi ini memang beliau adalah spesialis yang untuk menangani cuci darah, pemirsa. Yuk kita sapa dulu Dr. Mulyadi. Selamat pagi Dr. Mulyadi. Selamat pagi Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Dok? Baik-baik. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar fenomena cuci darah di usia muda ya Dok ya. Memang kalau seandainya kita lihat akhir-akhir ini sering banget seliweran di sosial media Anda, pasti ya pemirsa, ini katanya adalah yang efek dari cuci darah itu karena gagal ginjal. Nah seperti itu ya Dok ya. Dok, boleh dong dijelaskan dulu kepada kita semua, sebenarnya cuci darah ini apa Dr. Mulyadi? Silahkan dokter. Kalau cuci darah itu istilahnya kan tubuh kita itu kan punya ada suatu mekanisme pembuangan sampah. Oke. Nah itu adalah ginjal. Nah karena kerusakan maka pembuangan sampah itu tidak bisa. Maka dibantu dengan alat. Oke. Nah alat itu untuk membuang sampah. Nah untuk membuang sampah itu alatnya dinamakan kalau bahasa Indonesia cuci darah. Nah kalau di kita kedokteran namanya hemodialisis. Nah cuma hemodialisis itu kan hanya salah satu bagian dari cara membuang darah. Iya. Nah sebenarnya ada cara lain juga cuci tanpa mesin, yaitu melewatin perut. Itu namanya peritoneal dialisis. Nah tapi karena kita ini angkanya banyak, penduduk kita juga kebersihannya kan tidak seperti orang bule dan sebagainya, itu maka mereka lebih banyak dominan menggunakan hemodialisis. Nah tetapi untuk kedepannya itu pemerintah menyarankan lebih diimbangkan antara hemodialisis dengan peritoneal dialisis. Apa itu istilahnya Dok yang kedua? Nah peritoneal dialisis itu artinya perut kita itu kan ada kapum namanya. Nah kapumnya itu kan berguna untuk menyaring. Nah itu bisa dipasang selang, nanti dimasukkan cairan gula, sehingga racun bisa keluar, nanti dikeluarkan lewat selang. Oke, itu yang lewat perut? Lewat perut, namanya peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis. Nah dialisis itu artinya kan membuang racun. Nah kalau peritoneal itu rongga perut. Nah, jadi membuang racun lewat rongga perut. Karena selama ini kan orang taunya hemodialisis ya. Iya, hemodialisis ya. Untuk cuci darah. Tapi ternyata ini kita udah dapat bocorannya nih pemirsa dari Dr. Mulyadi, bahwa pemerintah ini ingin mencanangkan bahwa setidaknya berimbang gitu ya, hemodialisis dengan peritoneal dialisis. Itu agak susah. Ada singkatannya nggak Dok? PD, singkatannya PD. PD ya? Ya, kalau hemodialisis kan HD. Nah, jadi PD dan HD. PD dan HD. Bedanya kalau umpamanya PD itu lewat perut ya Dok ya? Lewat perut, ya. Tapi kalau seandainya HD itu lewat mana biasanya lewat Dok? Lewat pembuluh darah, sambungkan ke mesin. Jadi darah yang kotor itu dimasukkan ke mesin, dicuci, nanti darah bersihnya dimasukkan kembali. Nah, itu butuh proses penyucian itu sekitar 5 jam. Dalam satu kali tindakan? Satu kali tindakan 5 jam. Nah, untuk Indonesia, kan sekarang sudah di-cover oleh BPJS. Betul. Nah, itu mereka menyarankan 10 jam dalam 1 minggu. Jadi artinya kita melakukan 2 kali HD per minggu. Oke. 2 kali HD per minggu itu yang di-cover oleh BPJS. Kalau seandainya ternyata nih ada kasus dari beberapa dari mungkin teman-teman kita saudara yang harus melakukan cuci darah seminggu itu 3 kali, nah itu bagaimana Dok? Memang kalau kita lihat aturannya kan ada standarnya. Betul. Standarnya itu kita ada dosisnya KT per P namanya. Itu targetnya sekitar 1,8. Nah kalau 1,8 itu berarti sama dengan minimal 12 jam. 12 sampai 15 jam per minggu. Nah tapi kita BPJS kan sanggupnya 10 jam per minggu. Tapi itu sudah membantu mendekatin angka paling bawah dari 12 jam. Jadi sudah cukup untuk kita Indonesia. Karena biaya HD kan mahal. Jadi, kalau seandainya nggak di cover BPJS lumayan mahal itu biaya HD. Mahal, iya. 1 kali HD kan rata-rata
Kalau di swasta kan 1,5 sampai 2 juta. Nah, kalau seminggu 2 kali aja sudah 4 juta. Betul. Nah, kalau kali 1 bulan 16 juta, belum obat-obatannya, belum bayar dokternya, habis uangnya, kasihan ya. Jadi BPJS bermakna, ya. Hitung-hitungan biaya kira-kira range-nya ya pemirsa kalau seandainya untuk tindakan cuci darah. Nah, kalau seandainya kita membahas seputar cuci darah nih, Dok ya. Sebenarnya dengan kondisi apa saja sih yang diharuskan ya untuk dilakukan HD ini atau mungkin cuci darah ini, Dokter? Nah, sebaiknya itu jangan cuci darah, ya kan. Nah, sebelum cuci darah itu kan kita kan di kedokteran tuh ada namanya stadium. Tidak ujuk-ujuk orang langsung cuci darah. Nah, itu ada stadiumnya. Ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 itu cuci darah. Nah, sebenarnya orang kelainan ginjal itu sudah bisa diketahui pada saat stadium 1. Artinya saat itu ekskresi ginjalnya masih bagus, ya. Nah, kalau masih bagus, kita sudah tahu faktor risiko apa nanti orang ini bisa akan jadi gagal ginjal. Nah, di situ kita mengintervensi lebih dini, jadi orang tidak akan jatuh ke gagal ginjal. Nah, kebanyakan kita masyarakat belum tahu. Nah, kita kalau di pendidikan itu di rumah sakit kita mengajarkan dokter umum. Makanya kita bagi kalau stadium 1, 2 itu tugasnya dokter umum. Supaya jangan naik ke stadium 3. Nah, kalau stadium 3 itu tugasnya penyakit dalam. Nah, kalau stadium 4, 5 itu tugasnya konsultan ginjal hipertensi. Nah, jadi kita tuh sudah bagi-bagi tugas. Nah, kalau pasien ini sudah paham, maka di lintas dokter umum tuh dia sudah tahu faktor risikonya, itu diterapi lebih dini. Nah, penyebab gagal ginjal paling terbanyak apa? Usia muda maupun tua itu paling banyak adalah hipertensi dan diabetes. Itu yang paling banyak, ya. Nah, hipertensi itu hampir kalau untuk Indonesia itu 50%. Jadi kita di unit HD itu misalnya ada 30 pasien, 15-nya penyebabnya hipertensi, 15-nya itu adalah karena diabetes. Nah, kenapa banyak sekarang cuci darah? Karena pengobatan di Indonesia sudah bagus sekarang. Semua masyarakat di cover BPJS. Nah, jadi orang-orang yang dengan diabetes, hipertensi itu sudah berobat teratur. Nah, jadi tidak akan lagi mereka, kalau dulu kan tidak berobat teratur, umur-umur 30 meninggal karena komplikasi. Nah, sekarang enggak, panjang. Nah, ujung-ujungnya nanti cuci darah. Baik. Kan ujung terminal dari penyakit darah tinggi dan diabetes itu adalah kalau di otak kena stroke, kalau di jantung koroner, kalau di ginjal gagal ginjal. Nah, kalau stroke, kalau bisa ditolong kan hidup, kalau enggak meninggal. Betul. Jantung, ngos-ngosan meninggal nanti. Nah, yang bisa diselamatkan ini orang bisa panjang adalah gagal ginjal. Walaupun ginjalnya rusak masih bisa dicuci. Ada yang hidup 30 tahun, lebih itu masih hidup dengan cuci darah. Baik kalau begitu. Dokter Mulyadi, ini menarik sekali ya pembahasan kita, karena memang fenomena untuk cuci darah ini ternyata sudah banyak di usia muda ya. Mungkin Anda memiliki kenalan, teman yang usianya masih sekitar 30-an tapi sudah melakukan cuci darah. Akhirnya kita mulai deh bisik-bisik tetangga, ya kan. Dia sih gara-gara kebanyakan makan manis. Dia sih gara-gara kebanyakan begadang gitu, nggak mau gerak sih. Akhirnya banyak bisik-bisik tetangga. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan ya cuci darah ini terutama di usia muda? Kami akan bahas sesaat lagi pemirsa, tapi saya mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mulyadi pada pagi hari ini karena kami membahas seputar fenomena cuci darah di usia muda. Silahkan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Hipertensi dan juga diabetes ini merupakan penyumbang terbesar untuk gagal ginjal atau istilahnya mau cuci darah ya, udah gagal ginjal terus cuci darah. Diabetes dan hipertensi ini penyumbang terbesar. Selain itu, apalagi sih kira-kira yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya, terutama di usia muda? Saya kembali lagi kepada Dr. Mulyadi. Bagaimana dok? Apalagi nih penyebabnya selain tadi penyakit-penyakit seperti diabetes, terus sudah gitu hipertensi juga gitu. Itu ada kaitannya juga ya untuk ke gagal ginjal. Selain itu ada lagi nggak dok? Ada, tapi tidak banyak. Ya, yang banyak kan itu darah tinggi sama diabetes.
Kalau diabetes itu menyumbang berapa persen, Dok? Hampir 50%. Hampir 50%. Darah tinggi juga. Oh, sama ya? Hampir sama, ya. Oke. Nah, yang lain itu kecil, tidak sampai 5%. Oke. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan anti nyeri, painkiller. Nah, painkiller yang digunakan tidak sesuai petunjuk, digunakan terus-menerus itu nanti menyebabkan kerusakan di ginjal. Oke. Nah, akibatnya jatuhnya nanti cuci darah. Nah, kedua, ada juga gagal ginjal yang diawalin dari gagal ginjal akut. Namanya kalau sekarang itu istilahnya kita akut kidney injury. Nah, akut kidney injury itu bisa penyebabnya salah satu adalah dehidrasi. Kekurangan cairan, salah satu penyebabnya adalah diare. Nah, itu kalau berkelanjutan, itu ginjal bisa rusak. Kalau tidak diatasi secara cepat. Nah, tapi kalau diatasi secara cepat, kemungkinannya kecil. Jadi kalau diare, muntah, cepatlah ke rumah sakit. Jangan gitu ya? Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, harus ke rumah sakit. Nah, yang penyebab lain adalah batu. Nah, kalau tahun 70-an kita banyak penyebabnya batu. Nih, Dok? Dijelasin dulu ke salah satunya batu kalsium, batu strupit, batu asam urat. Nah, sekarang kecil. Nah, karena dengan adanya air pump, banyaknya minuman aqua, air itu kualitasnya sudah bagus. Jadi kejadian untuk terjadinya gagal ginjal oleh karena batu sangat kecil. Nah, orang dengan kemajuan ilmu kedokteran dan tercovernya semua kesehatan Indonesia oleh BPJS, maka orang yang asam urat pun sudah bisa diobati sejak dini. Jadi untuk kejadian timbulnya batu asam urat juga kecil. Yang terbanyak saat ini di Indonesia maupun di dunia adalah darah tinggi dan diabetes. Itu. Ya. Dok, tadi kan Dokter Mulyadi sempat mention ya, ini tergantung nanti untuk kasus cuci darah ini tergantung dari stadiumnya. Ada stadium 1, 2, sampai stadium 5 ya Dok ya. Ketika di stadium 1 ini bisa ditanganin oleh dokter umum gitu. Nah, kira-kira kalau stadium 1 itu keluhan atau gejalanya itu apa, Dok? Apakah memang sudah menimbulkan gejala dulu kah? Atau memang ini adalah salah satu penyakit yang tidak menimbulkan gejala? Ini bagaimana Dokter Mulyadi? Nah, kalau stadium 1, 2 itu kan berarti biasanya kreatininnya hampir-hampir normal. Atau naik sedikit saja. Kalau kita bisa melihatnya dari GFR-nya. Kalau GFR-nya masih di atas 90, itu kita anggap stadium 1. Kalau di atas 90? Sebenarnya GFR 90 itu normal. Coba dia punya diabetes, dia punya darah tinggi, sehingga diabetes darah tinggi itu adalah faktor risiko nanti yang membuat dia bisa jadi gagal ginjal. Jadi harus kita intervensi sedini mungkin. Nah, kalau stadium 2, itu antara 60 sampai 90. Nah, itu sudah mulai ada kerusakan. Tapi masih bisa diperbaikin, tidak sampai cuci darah. Nah, itu tugasnya dokter umum yang utama di lini terdepan. Nah, kalau stadium 3, itu sudah mulai timbul komplikasi. Nah, itu nggak bisa dokter umum. Itu harus menanganinya dokter penyakit dalam. Nah, kalau stadium 4, itu orang tuh sudah kita persiapkan untuk dilakukan dialisis. Dialisis itu bisa cuci darah lewat mesin, HD namanya, atau lewat perut namanya PD. Nah, kalau sudah 5, ya harus dilakukan. Jadi 4 tuh kita sudah mempersiapkan, jadi kita sudah mengedukasi ke pasien, kamu ini mau milih yang mana. Atau transplant, alternatif yang ketiga. Transplant nanti dicangkok ginjalnya. Nah, tapi untuk cangkok ginjal kan kita susah mencari organ donornya. Nah, untuk bridgingnya menuju transplant itu hanya 2. Yaitu kalau nggak HD, itu adalah PD istilahnya. Nah, jadi dengan adanya stadium ini, kemungkinan orang untuk jatuh ke stadium 5, 4, 5 itu misalnya bisa kita cegah. Kalau pencegahan kita deteksinya lebih bagus. Nah, kita tahu apa saja yang parameter yang paling bagus gitu untuk melihat. Untuk orang awam pun bisa untuk stadium 1, 2. Itu adalah kan kerusakan ginjal itu kan ditandai dua gangguan. Gangguan struktur, itu otonomi, atau gangguan fungsi. Nah, kalau gangguan struktur, waktu kita USG, misalnya ibu, kan waktu hamil kan bisa melakukan uji kehamilan. Nah, itu dia bisa mengintip juga dokter kandungannya ginjalnya. Oh, ada kista. Oh, ada hidronephrosis, ada batu. Dia sudah memberitahu, Bu, cepat berobat, Bu. Nah, jadi nggak sempat jatuh gagal ginjal. Atau gangguan fungsi. Contohnya, kencingnya diperiksa, proteinnya positif 1 atau 2. Nah, kalau proteinnya naik terus, nah itu berarti tanda warning. Tuhan sudah memberikan peringatan kita bahwa itu harus segera ditindaki. Dok, tapi ada nggak kasus-kasus yang mungkin yang Dokter Mulyadi temukan di lapangan yang usia muda gitu ya, mereka sudah cuci darah gitu, itu bukan berangkat dari penyakit hipertensi dan juga diabetes? Pernah nggak ditemukan? Ada. Itu biasanya gara-gara apa, Dok? Salah satunya pertama obat anti nyeri.
Itu? Ya, dia menggunakan anti nyeri itu umur sekitar 17 tahun yang gagal ginjal. Oke. Nah, ada juga yang umur 25, itu karena dia itu suka makan makanan yang kurang yang sehat lah istilahnya. Ya, makanan yang kita sehat kan ya sayur segar, ya kan buah segar, Betul. ikan segar, terus air yang bagus ya. Nah, itu makanannya sudah menyalahin itu sehingga dia mengalami gangguan gagal ginjal. Cuma nggak banyak. Nggak banyak. Nah, tapi yang penyebabnya karena diabetes hipertensi itu banyak. Makanya pasien gagal ginjal di Indonesia itu rata-rata yang terbanyak adalah usia 40 ke atas. Itu yang untuk kasus gagal ginjal itu? Gagal ginjal, paling banyak. Nah, tapi untuk usia muda kan kita jangan sampai orang itu gagal ginjal kan. Nah, kita mencegah sejak ini, makanya pola hidup yang baik, makan yang baik, yang segar-segar, ya kan, yang alami, terus hindari minum obat anti nyeri. Kalau misalnya ada asam urat cepat diobatin. Kalau misalnya masa kencingnya itu agak berbuih, cek kencingnya. Oh, bisa dilihat itu juga. Ya, kalau nanti proteinnya positif, cepat ke dokter. Nanti kita membantu di situ mencari kira-kira penyebabnya itu apa kencing berbuihnya. Sehingga bisa kita cegah. Jadi sejak stadium 1-2 itu jangan sampai naik terus. Jadi orang akan kecil untuk terjadi gagal ginjal dengan cuci darah. Ada faktor genetik nggak dok di dalam kasus gagal ginjal atau mungkin cuci darah di usia muda ini? Mungkin umpamanya kalau saya dilihat track recordnya dari keluarga yang dulu ada riwayat neneknya, almarhum neneknya atau almarhum kakeknya yang pernah dilakukan cuci darah gitu. Ada faktor genetik nggak di dalam sini? Tapi itu kecil sedikit ya. Sedikit, itu ada namanya penyakit polikistik kinesisis. Nah, penyakit polikinesisis itu adalah genetik turunan. Jadi kalau bapaknya kena, anaknya juga kena. Apalagi kalau bapak ibunya kena, hampir semua anaknya kena. Jadi anaknya nanti mungkin pasti cuci darah. Gitu ya dok. Nah, tapi rata-rata polikistik kinesisis itu yang saya temukan itu sekitar umur 40 cuci darahnya. Jadi dia ada kista di ginjalnya itu sehingga menyebabkan kista itu merusak kortek ginjalnya dan akibatkan juga pembuntuan di saluran pembuangannya. Itu ada tapi sedikit, ya itu genetik. Nah diusahakan kalau kita punya keluarga dengan PKD, usahakan kawin jangan sama yang ada PKD. Harus dicari ya dok ya. Ya dideteksi aja dengan USG dulu. Harus dideteksi ya dengan USG. Wah ini perlu dikasih jangan di pagi-pagi ya sama ya, dokter. Kita jangan kawin yang satu genetik keturunannya itu menyebabkan penyakit yang sama. Kalau bisa jangan bersatu lah. Jangan dok, bersatu ya, jangan bersatu. Walaupun cintanya setengah mampus ya, gitu harus, ya pokoknya berpisah aja lah demi untuk kebaikan kedepannya ya dok. Demi kebaikan keturunannya. Juga nih. Oke. Jadi kalau seandainya saya boleh nggak dok mengatakan bahwa penyebab gagal ginjal ini adalah hipertensi dan juga diabetes, ini penyumbang terbesar. Ya, itu paling banyak. Paling banyak. Dan ini banyak yang bilang katanya sih dari lifestyle katanya gitu. Boleh nggak dikatakan seperti itu dokter Mulyadi? Salah satu. Tapi tidak semua. Nah jadi hipertensi dan diabetes juga turunan. Ya kalau ibunya kena, bapaknya kena, anaknya hampir kena semua. Kapan munculnya tergantung pola hidupnya. Kalau pola hidupnya bagus, maka mungkin munculnya umur 50-60. Tapi kalau pola makannya tidak bagus, mungkin diabetesnya umur 20 sudah muncul. Nah, darah tingginya juga gitu. Nah, itu harus kalau kita punya keturunan bapak darah tinggi atau ibu darah tinggi atau diabetes, kita harus menjaga pola hidup sudah. Makanan yang manis dihindarin, yang asin-asin dikurangin. Ya. Baik kalau gitu. Makanya penting ya kalau seandainya zaman sekarang itu pemirsa kita itu untuk mengetahui riwayat di keluarga. Umpamanya nih ya, kita harus sama-sama saling mengetahui lah. Apalagi kalau suami istri ya kan. Ini kayaknya riwayat di keluarga suami saya ada penyakitnya diabetes, ada hipertensi, ada asam urat. Ya berarti anak-anak ini kalau saya udah punya anak-anaknya harus dijaga pola makannya, pola istirahatnya supaya tidak terkena ke dalam penyakit gagal ginjal yang akhirnya bisa berimbas ke cuci darah ya pemirsa. Nah kira-kira kalau seandainya kita membahas seputar keluhan apa saja sih yang muncul sebelum cuci darah ini menjadi salah satu pilihan terapinya? Kayaknya kita nanti akan tanya lagi ya kepada Dr. Mulyadi. Sambil saya mengundang Anda di rumah pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mulyadi seputar fenomena cuci darah
di usia muda. Silahkan bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kebiasaan kita ya pemirsa, ketika sudah ada mulai keluhan muncul, ini kita akhirnya suka main dokter sendiri. Cari tahu nih ya di Google, ini kira-kira kalau keluhan begini kenapa ya, penyebabnya apa ya, terus obat-obatnya apa nih yang sekiranya bisa langsung kita cari dan kita beli di apotik. Tapi kalau seandainya kita membahas seputar gagal ginjal, terutama jika mungkin usia Anda ini relatif muda dan memiliki gejala-gejala awal dong pastinya ya. Ini kenapa ya kok saya ada rasa nyeri di bagian sini, di bagian situ gitu ya. Akhirnya kita mencari tahu sendiri ini kenapa ya kok bisa ada rasa nyeri seperti ini. Apakah gagal ginjal itu juga memberikan gejala pemirsa? Saya kembali lagi kepada Dr. Mulyadi. Bagaimana dok untuk kasus gagal ginjal terutama di usia muda ya dok ya? Apakah memberikan gejala awal atau keluhan-keluhan dan kira-kira keluhannya seperti apa itu Dr. Mulyadi? Silakan dok. Memang ada keluhan, cuma jangan sampai setelah muncul keluhan baru berobat. Itu biasa sudah telat itu. Nah keluhan yang utama adalah satu biasanya mual seperti sakit mah. Itu karena ada uremik, jadi dia pasti mual. Nah, itu gejala itu ya? Gejala. Terus atau kencingnya tambah berkurang. Oh sedikit. Sedikit. Gitu. Nah itu tanda-tandanya. Tapi kalau sudah tanda itu kan berarti sudah stadiumnya kira-kira stadium 4, stadium 5. Jadi telat kita menanganinya. Nah, sebaiknya itu jangan sampai ada gejala. Seringlah kita melakukan check up, ya minimal setahun sekali. Paling marker, paling gampang itu adalah pemeriksaan kencing. Nah, kalau kita kencing itu nanti berbuih, cepat periksa kencingnya. Nah, kalau kencingnya itu ternyata ada protein uri, berarti kan ada gangguan fungsinya yang sudah rusak. Nah, berarti ada juga struktur yang rusak. Nah, kalau ada struktur yang rusak, berarti jangan sampai parah. Kita perbaikin sedini mungkin. Jadi tidak akan sampai jatuh ke gagal ginjal. Nah, itu ibaratnya sama dengan kita stadium 1, stadium 2 tadi. Nah, darah tinggi yang tidak terkendali, gula yang tidak terkendali, itu juga menyebabkan terjadinya protein uri. Karena sel endotel di glomerulus itu rusak, bocor ya. Nah, kalau kita sejak dini tahu, belum ada keluhan, seperti mual, muntah, atau kencing berkurang, kita mengintervensi sedini mungkin. Jadi, orang itu tidak akan naik stadiumnya, ke 3, ke 4, ke 5. Tapi kalau sudah mual, kencing kurang, berarti kan stadiumnya sudah mulai 4-5 itu. Nah, kalau 4-5, tindakan kita dokter kan, ya menunda cuci. Tapi akhirnya cuci juga. Nah, lebih baik tuh jangan sampai cuci atau menunda cuci pun tidak usah ya kan. Nah itu harus kita yang rajin ya, apalagi kan sekarang ada BPJS, pemeriksaan kan mudah. Menkes membuat juga peraturan baru setiap tanggal lahir itu boleh medical check up gratis. Nah jadi kan itu sudah ada, kita bisa mengendalikan sejak awal. Nah dan dari Menkes itu kan screeningnya juga sudah mengarah juga ke situ. Nah jadi dengan adanya sistem begini, kita untuk terjadinya gagal ginjal tuh lebih mudah dicegah. Jadi angka kejadiannya akan bisa turun. Nah tapi kalau menunggu timbul keluhan sudah 45, dokternya ya tinggal ibu cuci darah saja, nggak bisa lagi. Ya kalau nggak cuci darah nanti cari cangkokan. Nah cangkokan susah yang donornya ini. Ya. Dokter Mulyadi, ini ada Ibu Jani ya, usianya 82 tahun ini dok, dari Surabaya. Bertanya begini, hipertensi nih dok, seberapa tinggi sih ya dok ya hipertensi itu yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal? Nah ini bagaimana Dokter Mulyadi, yang biasa Dokter Mulyadi temukan di lapangan seperti apa dok? Silakan untuk Ibu Jani. Orang normal itu kan tensinya bagian atas atau sistolik namanya, itu 140. Kalau yang diastoliknya usahakan di bawah 90. Ya. Kalau tinggi, itu akan beban tekanannya bukan hanya ke otak, ke jantung, juga ke ginjal. Nah, pembuluh darah yang paling lemah itu adalah ginjal. Jantung masih lebih keras. Karena di ginjal itu adalah sudah berupa glomerulus. Nah, kalau sudah tekanan di atas 140, cepat ke dokter. Nanti dokter membuat screening, ini kira-kira orang ini masuk stadium berapa. Nah, kalau sudah ada stadiumnya, sudah gejala mulai muncul, itu cepat diobatin. Nah, sebaiknya kita sudah 100 di atas 140,
dengan faktor risiko itu harus cepat diobatin. Kalau nggak diobatin nanti maka hipertensinya akan tidak terkendali. Iya. Nah kalau tidak terkendali, glomerulus tadi yang bagian lemah dari pembuluh darah kita itu mudah rusak. Nah kalau sudah rusak nggak bisa baik, nggak bisa balik. Iya. Nah jadi jangan sampai rusak, kita harus memperbaiki. Seperti naik mobil tuh, jangan bannya sudah kempes kita jalankan terus. Oh, iya. Sudah kempes kan tambal dulu, baru jalan. Iya, kalau enggak nanti kerusakannya macam-macam. Benar itu, nah, sampai ke mesin dan sebagainya. Nah, jadi lebih baik sedini mungkin kita cegah. Itu makanya biasanya kita kalau melakukan pemeriksaan ke dokter kan ditensi dulu ya dok. Ya. Umpamanya tensinya 140 per umpamanya 60 gitu-gitu ya. Nah itulah tadi yang dimaksud oleh dokter Mulyadi. Kalau di angka 140 itu adalah tekanan darah diastolik atas ya dok ya. Yang atas itu sistolik. Oke. Yang bawah itu adalah diastolik. Gitu. Baru tahu kan? Ya udah kalau gitu. Selanjutnya dok, ini ada Ibu Dian dari Surabaya. Halo, selamat pagi Bu Dian. Dok, ini beredar ya dok ya di sosial media ini katanya kalau infus pemutih vitamin C itu bisa menyebabkan gagal ginjal katanya. Betul atau tidak ya itu dok? Nah ini bagaimana dokter Mulyadi untuk Ibu Dian dari Surabaya, silakan dok. Ya, semua obat itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Selama diberikan dalam dosis yang tepat, tidak melebihin, itu tidak akan menjadi beban buat ginjal. Dan indikasinya sesuai. Nah, jadi kalau berlebihan, maka vitamin C itu nanti bisa berubah menjadi kristal. Nah itu kalau di ginjal, kristal nanti merusak parenkimnya, lama-lama bisa juga gagal ginjal. Jadi kalau kristal itu jadi ini ya dok ya? Jadi batu kristal itu bukan kalau saya mau buang air kecil jadi susah? Bukan jadi ya, kristal awal itu dia merusak sistem interstisialnya. Nah lama-lama itu bisa jadi batu juga. Nah tapi kalau diberikan dengan dosis yang tepat, adekuat, itu kecil kemungkinannya untuk terjadi gagal ginjal. Nah, intinya apa? Setiap pemberian obat, konsultasikan dulu dengan ke dokternya. Nah, nanti dokter kan sudah tahu. Dokter kan kita sudah diajarin. Dosis yang tepat berapa. Kalau ini berlebihan, tidak boleh. Efek sampingnya apa. Nah, kalau diberikan oleh orang yang tepat, itu pasti lebih aman. Oh, itu dia. Berarti kalau untuk suntik vitamin C atau yang whitening ini relatif aman jika memang dilakukan di dokter yang tepat. Iya, dokter yang tepat. Dokter yang tepat. Jadi akhirnya dosisnya bisa disesuaikan. Disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Karena kan kadang sebagai wanita itu pengennya lebih bening, lebih cakep gitu. Ya, dosisnya ditambah-tambah. Nah, itu malah beban buat ginjal berat nanti. Nah, itu malah tidak baik. Sama obat anti nyeri itu juga kan kalau misalnya kita dosis maksimal 3 kali 1 gram. Kalau kita beri 3 kali 3 gram kan, itu beban organ tubuh kan berat. Nah, kalau berat itu membahayakan organ. Nah, organ yang paling lemah itu adalah ginjal. Nah, untungnya cuci darah itu bisa menyelamatkan orang yang dengan gagal ginjal. Tapi ya tadi saya bilang cuci darah itu bukan obat ya, itu hanya bridging terapi, terapi jembatan untuk orang transplantasi. Cuci darah itu Cuci darah. Jadi istilahnya untuk memperpanjang usia sambil menunggu orang itu bisa cangkok. Itu cuci darah itu seperti itu. Bukan untuk menyembuhkan ya. Bukan menyembuhkan. Menyembuhkannya tetap transplantasi. Bukan untuk menyembuhkan tapi mungkin untuk meredam keluhan-keluhan komplikasi yang muncul. Jadi itu bridging nanti sampai kita kan cangkok itu kan enggak seketika dapat. Betul. Nah, misalnya 2 tahun 3 tahun baru dapat. Nah, pada saat dapat kan orang ini masih hidup, komplikasinya kecil. Nah, itu dengan cuci darah. Nah, setelah ditransplant dan cocok, maka cuci darahnya akan berhenti nanti. Orangnya akan jadi normal kembali. Baik kalau begitu. Akhirnya paham ya kita sekarang di sini. Kita berpikirnya selama ini kalau seandainya cuci darah itu adalah untuk menyembuhkan, bukan. Tapi dia untuk meredakan komplikasi-komplikasi yang terjadi. Muncul akibat gagal ginjal. Akibat gagal ginjal itu. Baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya pemirsa. Nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa ada Bapak Rudi yang ada di Tangerang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Terima kasih pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi dan seperti janji saya, sekarang saya akan menyapa Bapak Rudi dari Tangerang. Halo, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, apakah ada kemungkinan pasien ya dengan status cuci darah
dan telah gagal ginjal ini untuk mengembalikan fungsi ginjal baik dengan minum obat atau herbal, Dok ya. Nah, jika solusinya hanya menggantikan ginjal dari donor ginjal, baik dari keluarga dekat atau bukan dari keluarga, apakah itu solusi terakhirnya? Dan bagaimana di Indonesia nih, Dok? Apakah memungkinkan ya untuk donor ginjal dari bukan keluarga gitu? Dan kesan saya nih, Dok, di negeri Cina banyak sekali masyarakat Indonesia ke Cina jadi donor ginjal. Jadi akhirnya di sana banyak gitu ditemukan untuk donor ginjal. Pertanyaannya, apakah diperoleh dari manusia hidup atau yang harus sudah meninggal nih, Dok, untuk donor ginjalnya? Terima kasih, salam sehat untuk Pak Rudi dari Tangerang. Silahkan, Dokter Mulyadi. Istilahnya donor ginjal itu kan kalau di Cina memang lebih banyak, karena penduduknya juga banyak. Nah, di Indonesia juga ada transplantasi ginjal. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo bisa, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bisa, Jogja pun bisa, Bandung bisa, Jakarta juga bisa. Nah, cuma kita dilemanya mencari donornya. Donornya yang cocok itu kan susah kita menemukan. Nah, kan tidak seperti ujuk-ujuk orang cangkok langsung dicangkokkan, kan tidak bisa. Harus dicocokkan dulu seperti kunci anak kunci. Nah, beda sedikit aja, ujung kuncinya itu satu yang tajam, satu bulat, tidak bisa buka kuncinya. Nah, jadi ini harus cocok. Nah, untuk mencocokkan itu kan biasanya diambil dari keluarga dekat. Nah, keluarga dekat adalah kalau nggak saudara, ibu kandungnya. Ya, kalau orang lain bagaimana? Kecocokannya bisa juga ada yang cocok. Tapi kebanyakan lebih banyak tidak cocoknya. Nah, tapi kalau cocok bisa dicangkokkan. Nah, tapi proses pencangkokan di Indonesia itu ada aturan prosedurnya. Nah, itu tidak boleh kita langgar, ya. Jadi agak lebih selektif lah, tidak sembarangan. Nah, kalau di Cina itu kan penduduknya banyak. Nah, donornya itu lebih mudah. Nah, kalau kita di Indonesia kan penduduknya tidak sebanyak Cina. Kalau di Cina itu totalnya hampir 5 kali penduduk kita Indonesia. Dan di sana juga untuk transplant itu lebih mudah. Karena aturan-aturan kan bukan hanya aturan medis, agama pun juga mengatur. Nah, ada agama tertentu tidak boleh organnya diambil. Nah, itu susah kita. Nah, kalau ada yang membolehkan, mungkin perkembangan transplantasi lebih maju, ya. Nah, jadi itulah kenapa transplantasi di negara yang banyak penduduknya itu lebih banyak daripada kita di Indonesia. Dokter Mulyadi, saya ingin bertanya nih, kalau seandainya sudah ada ya mereka yang sudah melakukan cuci darah, let's say dalam seminggu itu dilakukan cuci darah 2 kali. Apakah ketika setelah cuci darah 2 kali ini bisa nggak nanti in the end akhirnya cuci darahnya itu seminggu jadi sekali, atau mungkin yang jadi 2 kali itu jadi 3 kali, bisa nggak ada kemungkinan seperti itu? Nah, ini bagaimana, Dokter Mulyadi? Memang seharusnya kalau ginjalnya rusak, maka cuci darah itu akan tetap seterusnya sebelum dilakukan transplantasi. Dan apakah itu bisa bersifat progresif atau tidak? Sebenarnya yang ideal itu kan cuci darah seminggu 3 kali, antara 12 jam sampai 15 jam. Nah, kalau sampai 4 kali, 5 kali itu bisa untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya ibu hamil, ya. Nah, kalau bisa berkurang, bisa saja. Misalnya dia asupan proteinnya tidak banyak, ya. Nah, sehingga kreatininnya itu rendah. Nah, kita tidak akan melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Mungkin kita jarangin, mungkin seminggu sekali. Nah, tapi untuk lepas itu susah, ya. Kecuali dia misalnya penyakitnya gagal ginjalnya karena gagal ginjal akut. Atau istilah kedokterannya akut kidney injury. Nah, kalau faktor risiko menyebabkan akut kidney injury-nya itu membaik, nah maka HADI itu bisa kita hentikan. HADI itu adalah alat untuk melakukan life saving, penyelamat nyawa. Kenapa? Pada saat gagal ginjal akut itu, maka akan terjadi asidosis metabolik, edema paru, hiperkalemi. Nah, itu kalau nggak diatasin orang meninggalnya mendadak itu. Nah, kita terpaksa harus melakukan cuci darah. Nah, dengan melakukan cuci darah, kalau faktor risikonya membaik, ginjalnya recovery, itu bisa berhenti cuci darahnya. Tapi kalau yang kronis tidak bisa, itu akan continuous. Makanya kita di gagal ginjal itu kan ada penyebab yang akut, ada penyebab yang kronis. Nah, kalau akut tuh contohnya orang diare, dehidrasi,
sehingga dia tidak bisa kencing, ginjalnya mengalami kerusakan. Itu kalau akut ya? Akut. Oke. Nah, kalau ada komplikasi tadi hiperkalemi refraktor, udem paru, ya kan? Nah, asidosis metabolik berat. Nah, kalau nggak dibantu dengan mesin cuci kan orangnya bisa meninggal, bisa gagal napas. Nah, setelah kita bantu, kita kembalikan normal. Faktor penyebab kerusakan gagal ginjal akutnya kita perbaikin, maka dia akan bisa lepas cuci darah. Nah, makanya kalau orang bertanya apakah dengan hadi bisa dilepas, bisa untuk gagal ginjal akut. Tapi kalau untuk gagal ginjal kronis tidak bisa. Sangat jarang. Jadi selamanya itu dia akan cuci darah. Cuci itu ya tadi sebagai bridging. Kalau dia mau melepas cuci darahnya bisa, tapi harus transplant. Dok, ini tuh ada yang info ya di WhatsApp ini bercerita begini. Ini pas mendengarkan pembahasan seperti ini, jadi ingat teman saya ada yang meninggal barusan karena penyumbatan ginjal. Turut berduka cita ya. Penyumbatan ginjal ini sama nggak dok dengan gagal ginjal? Nah, jadi gini. Gagal ginjal itu kan kerusakannya tuh ada 3 tempat. Bisa sebelum ginjal, jadi atau di ginjalnya atau setelah ginjalnya. Nah, kalau penyumbatan tuh biasanya setelah ginjal. Nah, jadi kan ginjal tuh memproduksi kencing, membuang racun, harusnya dikeluarkan lewat saluran kemih. Nah, ini tidak bisa karena di saluran kemihnya ada pembuntuan. Contohnya pada wanita yang mengalami CA cervix, itu kan tidak bisa keluar kencingnya. Jadi mengakibatkan buntu, akhirnya tekanan di dalam ginjal itu tinggi, menyebabkan korteks ginjal menipis, rusak. Atau pada laki-laki kebanyakan prostat, BPH. Atau batu ginjal yang lepas, turun ke bawah, dia nyantol. Nah, nyantol akhirnya buntu. Nah, kalau buntu menyebabkan kerusakan. Nah, kalau itu kan tidak mungkin buntunya itu seketika ujuk-ujuk plek ya. Itu butuh proses. Nah, jadi nanti grade hidronephrosis itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah 4 kan berarti sudah rusak banyak ini. Nah, ini nggak bisa dibantu dengan apa-apa. Makanya waktu kerusakan awal, kita misalnya pada waktu pemeriksaan USG, itu hidronephrosis grade 1 cepat bawa ke dokter urologi. Dicari ini buntunya di mana ini. Nah, kalau ada buntunya kita tahu, kita pasang masih biasanya dengan selang. Nah, itu di G-stand supaya alirannya lancar. Sehingga tekanan di dalam ginjal jadi normal kembali. Ini biasanya banyak laki-laki ya yang terkena ini ya dok ya? Laki-laki yang tua. Laki-laki yang sudah berusia. Saya nggak bilang tua. Tapi perempuan juga banyak. Ya, karena CA cervix sekarang kan meningkat tinggi. Benar, kalau begitu. Baik, kalau begitu dok kita harus jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa ada Ibu Eni nih yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Sekarang saya mau menyapa dulu ada Ibu Eni yang ada di Semarang. Selamat pagi Bu Eni. Bu Eni ini tadi sudah mengirimkan foto ya, dan fotonya sudah saya kasih lihat ke Dokter Mulyadi. Ini bertanya, dok kalau penderita hipertensi saja nih, sudah berobat rutin ke dokter spesialis penyakit jantung ya. Bagaimana antisipasi hindari kemungkinan terkena sakit ginjal sampai dengan gagal ginjal hingga cuci darah? Mohon pencerahannya karena mungkin ini obat-obatan yang dikonsumsi lumayan ya dok ya. Jadi menjadi salah satu kekhawatiran juga untuk Ibu Eni ini. Nah ini bagaimana Dokter Mulyadi untuk Ibu Eni? Silahkan dok. Ya, untuk Ibu Eni, karena Ibu Eni ini kan ada darah tinggi, dia minum obat. Nah, kalau dengan obatnya terkendali, berarti kan tensinya bagus. Berarti kerusakan untuk ginjal itu bisa dicegah. Nah, jantung pun, pemekaran jantung pun karena kardiomegali bisa dicegah dengan obat darah tinggi. Nah, bagaimana kita mengetahui obat ini apakah berbahaya atau tidak? Kalau obatnya darah tinggi, itu justru melindungi, tidak akan merusak ginjalnya. Karena apa? Dia akan membuat tekanan dalam darah normal, sehingga tekanan di ginjal itu tidak tinggi, stabil, dan obatnya tidak akan merusak ginjal. Tetapi kalau Ibu Eni diberi obat anti nyeri lama, nah itu justru merusak ginjal. Makanya anti nyeri tidak boleh diminum jangka panjang, harus di bawah pengawasan dokter. Nah jadi dokter nanti akan rutin selalu memeriksa organ-organnya. Apakah obat ini nanti berpengaruh ke organ ini atau tidak. Nah kalau berpengaruh maka dokter pasti akan menyetop. Nah cuma kalau kita pribadi yang tidak ngerti, karena painkiller minum terus, nah kita tidak monitor, tidak terawasi, nah itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Jadi Bu Erni tidak usah takut dengan minum obat darah tinggi, maka Bu Erni akan
justru ginjalnya lebih diselamatkan. Oh, Oke, baik kalau begitu. Dok, kalau tadi saya melihat ada ilustrasi ya di layar kaca ya, gitu. Anda juga pasti juga melihatnya ya. Karena tadi itu ada dilihat ilustrasinya laki-laki dan perempuan yang megang bagian belakang tubuh gitu ya dok ya. Nah itu tuh kenapa ya dok ya bisa melakukan megang belakang tubuh itu. Nah ini kita mikirnya tuh kayak boyok mungkin ya dok ya. Wah ini boyoknya pegel. Nah ini kenapa dok? Apakah ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda bahwa ginjalnya bermasalah kah dok dengan ilustrasi gambar itu? Ya, itu salah satu tanda. Tandanya, tapi tidak tentu dari ginjal. Karena kan nyeri itu kan diantarkan serabut saraf. Bisa dari penjepitan saraf di tulang belakang. Nah, atau dari organ lain. Nah, tapi kalau areanya di bawah, dekat situ, itu memang ada beberapa penyakit ginjal yang menunjukkan tanda-tanda klinis seperti itu. Contohnya batu. Nah, batu bisa menimbulkan nyeri. Areanya di situ. Atau penyakit ginjal infeksi. Contohnya akut pielonefritis. Jadi kalau tersenggol oleh pasangannya di pinggang situ langsung teriak dia. Nah, itu artinya hati-hati. Mungkin sebelumnya dia ada panas, kencing sakit, tiba-tiba tersenggol suaminya atau istrinya, marah-marah dia karena kesakitan. Nah, itu artinya sudah terjadi akut pielonefritis. Jadi harus cepat ke dokter. Baik kalau begitu. Dok, kita jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali, ini saya akan membacakan, mungkin akan menjadi WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan, tapi tidak kasih nama dan juga lokasinya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bacakan sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Halo, selamat pagi Bu Leni. Ini menjadi salah satu WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Bertanya begini dok, selamat pagi dokter, ayah saya terkena ginjal bocor stadium 4. Sekarang sudah komplikasi ke prostat. Nah, untuk makanan yang harus dikonsumsi apa ya dok? Untuk meringankan prostat bahkan menyembuhkan selain dari obat yang diberikan oleh dokter. Apakah boleh konsumsi tomat dan semangka, mengingat di dalam biji semangka itu mengandung likopin. Untuk menurunkan kadar kreatinin, apakah ada makanan yang dapat dikonsumsi, dokter? Untuk sayur, apakah hanya kol dan kubis saja yang boleh dikonsumsi? Dan ini notes-nya, puji Tuhan ya, saya tidak cuci darah, dok. Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Silakan, dokter Mulyadi, untuk Ibu Leni di Surabaya. Jadi kalau ginjal bocor itu belum tentu orang itu cuci darah. Itu kan ada namanya nephrotic syndrome. Nah itu penyebabnya banyak. Nah kita bisa ngobatin, memperbaikin sehingga bocornya itu bisa kita tutup. Jadi dia belum sampai jatuh ke gagal ginjal. Mungkin orang kreatininnya itu masih 1,3, tapi dia bengkak karena kebocoran ginjal, itu bisa terjadi. Nah itu dengan diterapi obat yang tepat bisa cepat sembuh ya. Nah kalau prostat itu beda lagi, itu pembesaran di prostat tidak ada hubungannya dengan ginjal bocor. Nah prostat itu harus diobatin. Nah apalagi kalau usia tua, karena kalau tidak diobatin nanti mengalami obstruksi, itu bahaya, malah menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal postrenal namanya. Nah obat-obatan itu perlu dimakan, petunjuk dokter harus diikutin. Nah jangan sampai ada infeksi juga. Nah buah-buahan apakah boleh dimakan? Selama itu kreatininnya masih bagus, tidak masalah. Nah, tapi kalau kreatininnya tinggi, buah-buahan itu kan ada yang mengandung juga kalium tinggi. Nah, orang ginjal itu tidak bisa membuang kalium. Nah, kalau tidak bisa membuang kalium yang tinggi itu bisa menyebabkan irama jantungnya berhenti. Nah, makanya kalau sudah gagal ginjal, itu buah-buahan ada yang dilarang, ada yang boleh. Nah, kita untuk buah-buahan yang dia suka, saya suka pisang dok, ya boleh aja, tapi pada yang cuci darah ya Bu ya, nanti waktu cuci makan aja pisangnya, tapi setelah cuci jangan. Nah bagaimana menghambat progresivitas? Nah kalau orang ada kebocoran berarti atau ada kerusakan ginjal, maka protein yang berlebihan tidak baik. Nah maka kita akan mengurangi jumlah asupan protein. Nah protein itu kan ada hewani, ada nabati. Nah itu kita harus kurangin. Nah pengurangan protein ini kita untuk mencegah jangan sampai kerusakan itu berlanjut. Tapi kalau misalnya orang itu sudah cuci darah, kita tidak membatasin lagi protein karena ginjalnya sudah rusak. Nah kalau tidak diberi asupan protein yang cukup, dia akan mengakibatkan malnutrisi. Nah kita harus memberi asupan yang cukup. Oke, baik kalau begitu. Dokter Mulyadi, kita waktunya sudah habis ya. Ternyata tadi saya mau minta tips, kayaknya udah nggak keburu. Tapi saya minta lokasi atau tempat prakteknya dokter Mulyadi aja di mana nih dok? Kalau seandainya ada pemirsa ingin datang berkonsultasi. Saya prakteknya di Rumah Sakit Wiyung ya.
sejahtera. Silahkan Bapak mau konsultasi ke sana, kita siap menerima. Kita pun sekarang ada juga mesin cuci darah. Nah, sudah kita siapkan untuk 10 mesin, tapi rencana 4. Nanti kalau ada pasien BPJS yang butuh cuci darah, silahkan ke sana gunakan BPJS-nya. Karena dengan melakukan cuci darah bisa menyelamatkan umur kita jadi panjang. Baik, kalau begitu. Dan Rumah Sakit Riung juga rumah sakitnya bagus, perawatnya baik, dan perawat di Hadi akan membantu segalanya untuk kebutuhan Bapak. Kalau begitu. Dr. Mulyadi, spesialis penyakit dalam, terima kasih banyak Dok sudah mau meluangkan pagi harinya. Sehat selalu ya Dok. Ya, sama-sama Bu. Amin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Saya cuma ingin berdoa saja, semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raganya. Alia Rena Mas pamit, sampai jumpa.